Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Seorang hamba Tuhan yang cukup banyak menulis buku tentang berdoa, dia berkata demikian. Doa adalah kekuatan mengagumkan yang ditempatkan oleh Tuhan yang Maha Besar di tangan orang-orang kudusnya yang digunakan untuk mencapai tujuan besar dan meraih hasil-hasil yang tak biasa. Doa menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar dan kecil yang Tuhan janjikan bagi anak manusia. Ini adalah hal yang sangat benar. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab, ketika berbicara tentang doa, itu memiliki aspek yang sangat luar biasa luasnya. Doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah, benar. Tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Contohnya adalah Yesus di dalam Markus 14 ayat 34 sampai 36. Tuhan Yesus berdoa supaya sekiranya mungkin beban itu diangkat daripadanya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan penderitaan, Via Dolorosa. Tetapi berkat doa, dia dapat melaluinya dengan hati teguh dan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapanya di sorga. Jika diibaratkan dalam sebuah ilustrasi, kita sedang berjalan lalu di depan kita menghadang sebuah gunung yang tinggi. Doa seringkali tidak membuat gunung itu lari dari hadapan kita, tetapi doa dapat memberi kita kekuatan untuk mendakinya. Kemudian doa bukanlah jalan terakhir ketika kita menghadapi persoalan. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Jadi sangat keliru jika kita baru ingat berdoa hanya selagi butuh atau terdesak. Juga keliru kalau kita baru berdoa setelah usaha lain-lain tidak berhasil kita kerjakan. Itu sama saja dengan memperlakukan Tuhan tidak sebagaimana mestinya. Doa juga bukan sekedar soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Terwujudnya sebuah doa seringkali merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan usaha kita. Misalnya, percuma saja kita berdoa supaya terhindar dari pencobaan, jika nyatanya kita terus menyerempet bahaya. Percuma kita berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, jika kita sendiri tidak mau mencarinya. Percuma kita berdoa supaya kita sehat, tetapi ternyata pola hidup kita tidak sehat. Percuma juga kita berdoa supaya kita sukses, kaya, berhasil, jika nyata-nyatanya hidup kita adalah hidup yang malas dan tidak mau melakukan apa-apa. Jadi doa itu bukan sekedar soal kata-kata, tetapi juga soal tindakan yang kita lakukan. Percuma kita berdoa supaya orang-orang miskin ditolong, padahal kita sendiri tidak mau menolong orang yang di depan kita jelas-jelas membutuhkan bantuan kita. Seperti yang tertulis dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan," kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Doa memang tindakan iman. Tetapi kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan iman kita. Jadi betapa penting untuk kita sungguh-sungguh memahami tentang doa. Mengapa kita harus berdoa? Pertama, memang itu adalah perintah Tuhan. Doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Berdoa bukan pilihan atau himbauan. Berdoa adalah sebuah kewajiban. Berdoa bukan karena ada waktu atau kesempatan, melainkan sebaliknya. Kita harus mengupayakan waktu dan kesempatan untuk dapat kita bersekutu dengan Tuhan. Dan juga melatih diri kita disiplin dalam berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nabi-nabi dalam perjanjian lama, misalnya seperti Nabi Daniel, juga Tuhan Yesus dan para rasul-rasul, mereka sungguh-sungguh bertekun di dalam jam-jam doa mereka. Mereka ditetapkan untuk berdoa 3 kali dalam sehari. Itu berdoa di luar jam-jam doa pribadi mereka. Dan disiplin ini diteruskan oleh gereja mula-mula. Mereka mengikuti pengajaran dan teladan daripada rasul-rasul untuk berdoa 3 kali sehari. Bahkan seringkali para nabi dan juga Tuhan Yesus dan para rasul-rasul, mereka berdoa semalam-malaman untuk mengambil keputusan yang penting, atau ketika dalam memilih orang-orang yang ditugaskan untuk pelayanan tertentu. Mereka sungguh-sungguh memiliki disiplin doa dalam kehidupan mereka. Iblis sangat suka kepada mereka yang tidak suka berdoa. Iblis selalu berusaha supaya kita malas berdoa. Bahkan iblis berusaha dengan segala cara agar kita tidak pernah berdoa. Iblis tahu ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Mengapa kita berdoa? Kita berdoa berarti kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sangat berbahaya jika kita berjalan di dunia ini tanpa Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa iblis itu berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan anak-anak Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8, iblis juga digambarkan seperti singa yang berkeliling, yang berusaha membinasakan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus melawan mereka dengan iman, dengan doa. Dan itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu disiplin dan hidup di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Berdoa berarti juga kita bersandar kepada Tuhan. Kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Sebab kita tidak dapat hidup dengan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi berdoa haruslah menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita lebih dari segala pekerjaan apapun. Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Sedangkan berdoa adalah suatu pekerjaan yang berdampak pada kekekalan. Karena itu berdoalah dan jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bertekun di dalam doa. Kami percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan melalui setiap doa-doa yang kami naikkan di hadirat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan bagi kami.
Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dari iman besar kuasanya menyelamatkan, walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Doa yang lahir dari iman besar kuasanya menyelamatkan, walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasa